Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Tika Pratiwi di sini. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur, khususnya pada materi mengenali struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini, yang pertama menganalisis struktur teks prosedur, yang kedua menganalisis kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya mari kita bahas apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur di sini ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang terakhir penutup. Untuk bagian tujuan, berisi pengantar berkaitan dengan petunjuk yang akan dijelaskan dalam teks. Di sini Ibu beri contoh cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Untuk tujuan ini, pada bagian paragraf pertama ini, mencuci pakaian merupakan rutinitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Jika dalam mencuci pakaian menggunakan tangan, kini kita dapat menggunakan mesin cuci, namun tidak semua orang tahu cara mengoperasikan mesin cuci. Berikut cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Karena ini teks berisi tata cara menggunakan mesin cuci, maka di bagian pengantar juga berisi petunjuk tentang menggunakan mesin cuci. Selanjutnya untuk bagian langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini berisi petunjuk pengerjaan sesuatu yang disusun secara sistematis. Setelah tadi pada bagian tujuan, kemudian ini untuk bagian langkah-langkah. Di sini berisi tata cara urutan untuk menggunakan mesin cuci. Di sini ada 9 langkah. Ini disusun secara sistematis, disusun secara urut, jadi tidak bisa dilakukan lompat-lompat, jadi harus runtut. Yang terakhir penutup, diisi dengan kalimat-kalimat seperlunya, bisa berupa rekomendasi, apresiasi, atau imbauan. Penutup di sini bersifat opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Jadi ada sebagian teks yang hanya sampai pada bagian langkah-langkah, ada yang sampai penutup. Untuk teks ini penutupnya tidak semua mesin cuci memiliki cara yang sama. Beberapa mesin cuci hanya perlu menekan beberapa tombol, lalu mesin cuci akan bekerja sendiri hingga proses pengeringan. Selanjutnya kebahasaan teks prosedur. Di sini ada 5. Ada kata imperatif, kata teknis, konjungsi, kata persuasif, dan gambaran perinci. Yang pertama, kata imperatif. Kata imperatif atau kata perintah ini selain dibentuk oleh bentuk dasar, bisa juga mendapatkan akhiran kan, i, dan partikelah. Misalkan bentuk dasarnya pasti, jika mendapatkan imbuhan kan, nanti berubah menjadi pastikan. Jadi kata perintah untuk memastikan, seperti tunjuk mendapatkan imbuhan kan jadi tunjukkan, kata perintah untuk menunjukkan. Hindari mendapatkan imbuhan i menjadi hindari, kata perintah untuk menghindari. Jadi mendapatkan imbuhan lah, jadilah. Yang kedua ada kata teknis. Kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contohnya, misal teksnya berisi tentang bidang elektronik. Ya, kata-kata di dalam teks itu nanti kebanyakan akan berisi kata monitor, power, CPU, desktop, mouse. Nah, misalkan bidang masak-memasak, nanti istilahnya mungkin ada wajan, panci, penggorengan, minyak, pisau, seperti itu.
Selanjutnya konjungsi. Konjungsi atau kata hubung yang bermakna penambahan dan waktu. Contohnya dan, serta. Di samping itu selanjutnya lagi pula, setelah itu, kemudian, berikutnya, lalu, pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Karena ini membicarakan tentang langkah-langkah urutan, jadi ini berkaitan dengan penambahan dan waktu. Misal urutan pertama, urutan kedua, ketiga, terakhir, selanjutnya itu. Kebahasaan selanjutnya ada kata persuasif, kata yang bersifat mempengaruhi, mengajak. Ini bisa ditandai dengan kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, harus, perlu. Contohnya, sebaiknya gunakan tepung berprotein sedang. Jadi menyarankan, mengajak untuk sebaiknya, lebih baiknya menggunakan tepung berprotein tinggi. Contoh selanjutnya, alangkah lebih baik jika minuman disajikan selagi hangat. Yang terakhir ada gambaran perinci. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Ini contohnya, 1 gram 1 sendok teh, loyang berukuran 20 x 20 cm. Seperti itu, jadi berkaitan dengan satuan ukuran. Nah, ini untuk contoh analisis kebahasaan teks prosedur pada teks cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Untuk kata imperatifnya ada kata letakkan, isi, masukkan, putar, buang, ulangi, buka, pindahkan, jemur. Jadi kata yang bersifatnya memerintah. Kata teknis di sini berkaitan dengan mesin cuci, jadi kata teknis yang berkaitan ada mencuci pakaian, mesin cuci, tabung, baju, deterjen, pewangi, drain, dan busa. Untuk konjungsinya, di sini ada dan, setelah, serta. Bisa juga pakai urutan ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk kata persuasif di sini tidak ditemukan. Dan gambaran perinci di sini contohnya ada 10 menit, 5 menit, dan 2 tabung. Untuk penjelasan tentang struktur dan kebahasaan cukup. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom atau melalui WhatsApp group. Untuk penjelasan Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.